Chu Fang tidak ingin mencari masalah. Ia berharap ketenangan dan kedamaian, tetapi orang-orang ini, sekali lagi, bertindak terlalu jauh, memaksa ia harus membalas. Siapa kali ini? Xuan Yi, keluargamu, ataukah dewa bersayap perak? Terutama dua yang pertama, kekuatan mereka sangat besar. Jika mereka benar-benar menyelidiki, selama ada kecurigaan, kemungkinan besar mereka akan bertindak kejam, melibatkan orang tak bersalah. Diperkirakan kedua keluarga itu sama sekali tidak peduli. Lebih baik membunuh 3.000 orang yang salah daripada membiarkan satu pun lolos. Ini sesuai dengan gaya mereka bertindak. Chu Fang berpikir dengan cermat sambil bepergian. Keluargamu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Berikutnya adalah Xuan Yi, ia bisa memanfaatkan kekuatan Lin Yeyu. Adapun dewa bersayap perak, meskipun kekuatan pribadinya luar biasa, hubungannya dan jaringannya tidak sebaik dua yang pertama. Api kemarahan membara di dada Chu Fang. Orang-orang ini begitu kurang ajar, berani menyerang orang tuanya. Siapapun itu, mereka harus membayar harganya. Hutan lebat, berbagai monster muncul dari waktu ke waktu di sepanjang jalan. Chu Fang membunuh binatang aneh yang bermutasi beberapa kali, berlari kencang. Ia ingin segera tiba di Shuntian. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya. Di Jiangning, di kompleks Villa Bihuan, Xuan Yi memijak bahu Lin Yeyu, berbicara dengan suara lembut dan pelan. Lin Yeyu berkata, Wan King sudah tiada, aku juga sangat sedih. Tapi sekarang tampaknya Gen Baodi yang paling bisa dicurigai. Serangan merekalah yang menyebabkan Wan King meninggal. Aku hanya sedikit curiga pada Chu Fang saja. Lagi pula, Wan King danmu pernah menargetkannya, kata Xuan Yi. Ia lalu menggeleng, berkata, karena tidak ada bukti, aku akan melepaskannya. Jangan khawatir. Xuan Yi tersenyum memikat. Mata indahnya melirik. Bibir merahnya berkilauan, sangat mempesona. Faktanya, belum lama ini, ia menghubungi keluargamu, memberitahu mereka tentang berbagai kecurigaannya. Ia memang tidak akan bertindak dalam waktu singkat. Tetapi apa yang ingin dilakukan keluargamu, itu terserah mereka. Mu meninggal, ini bukan masalah kecil. Ia sangat disayangi oleh beberapa tetua di keluargamu. Jika tidak, ia tidak akan dipanggil langsung dengan sebutan akrabmu. Akhir-akhir ini, keluargamu sedang melakukan berbagai penyelidikan. Xuan Yi tersenyum manis. Ia sedang menunggu hasilnya. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan Chu Fang, keluargamu diperkirakan akan membuatnya menderita. Keluargamu memang sedang bertindak. Akhir-akhir ini, mereka melacak Fajra, ingin mulai dari dia, untuk menyelidiki asal-usul Raja Dewa Banteng. Sebab, mereka menduga Raja Dewa Banteng yang membunuhmu, mungkin berhubungan dengan Gen Baodi, dan mengenal Fajra. Sebelum pertempuran di punggung Bukit Ular Putih, Mu pernah memberitahu keluarganya bahwa ia kehilangan 18 manusia super yang semuanya telah mengonsumsi ramuan terbaru, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur 10 kali lipat. Berdasarkan penyelidikan di tempat kejadian, ke-18 manusia super itu dibunuh oleh satu orang. Saat itu, di daerah tersebut, Fajra adalah tersangka terbesar dengan kekuatan seperti itu. Belakangan dikonfirmasi, Fajra memang pernah muncul di daerah itu, dalam operasi rahasia. Apa Fajra sudah meninggalkan Gunung Taihang? Tanya seseorang dari keluargamu. Belum, lapor seorang manusia super. Setelah berhari-hari, Fajra belum pergi jauh. Ia terus berkeliaran di dekat Gunung Taihang, seolah mencari sesuatu. Keluargamu dengan tegas mengirim ahli untuk melacaknya. Siapa yang dicari Fajra? Tentu saja kedua sapi itu. Ia menahan kemarahan, ingin menyelidiki semuanya dengan jelas. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia telah menanggung kesalahan Chu Fang. Awalnya, Mu dan Xuan King mengirim total 18 manusia super untuk mencegat dan membunuh Chu Fang di tengah jalan, tetapi semuanya tewas. Setelah itu, kesalahan ini jatuh ke pundak Fajra. Periode ini terlalu sensitif. Tidak ada cara untuk menyentuh Fajra. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Bahkan Guru Chan Hai mungkin tidak bisa membunuhnya. Adapun Chu Fang itu, seseorang di keluargamu memberikan instruksi. Terlihat bahwa Chan Hai ini sangat luar biasa. Kekuatannya cukup mengerikan. Bahkan anggota keluargamu memanggilnya dengan sebutan hormat. Dialah yang bertanggung jawab melacak Fajra. Ia adalah ahli tinju, telah melatih Xing Yikuan selama bertahun-tahun. Gerakannya secepat kilat, dan jarang memiliki lawan. Guru Chan Hai hanya pernah mengonsumsi satu buah aneh yang paling biasa. Efek evolusinya tidak signifikan. Begitu kita mendapatkan buah dari pohon kecil ajaib di masa depan, dan memberikannya padanya, kita akan segera menciptakan ahli tertinggi. Inilah alasan mengapa keluargamu menghargai Chan Hai. Panggil beberapa ahli lagi, ikuti Guru Chan Hai, perintah seorang tokoh penting dari keluargamu. Xing Yikuan Guru Chan Hai sangat mahir. Jarang ada lawan. Mengapa ia membutuhkan bantuan untuk menghadapi orang biasa? Seseorang bingung. Bagaimana jika Chu Fang adalah Raja Dewa Banteng? Lebih baik berjaga-jaga daripada terjadi hal yang tidak terduga. Baik. Malam, api unggun menyala. Chu Fang duduk di pegunungan, dengan sabar memanggang seekor ayam hutan. Ayam itu telah bermutasi. Ukurannya tidak banyak berubah, tetapi kekuatannya melonjak. Paruhnya dapat dengan mudah memecahkan baja. Ini agak menakutkan.
Hanya seekor ayam hutan, tetapi memiliki kekuatan serangan seperti itu. Namun, sekarang ia menjadi makanan cufang, dipanggang hingga berkilauan emas dan berminyak, serta harum. Rasanya enak. Saat memuji makanan, ia juga khawatir. Binatang aneh yang bermutasi dan burung buas semakin banyak. Mereka dapat dengan mudah membunuh manusia. Dunia macam apa ini nantinya? Setelah selesai makan, ia mengeluarkan kotak batu dan mengamatinya di bawah sinar bulan. Benih di bawah tanah ajaib semakin bersinar. Cahaya hijau meresap, memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Setelah tutup kotak dibuka, ia berkilauan hijau di malam hari. Tetapi kekuatan hidup itu terhalang oleh kotak batu, tidak bisa meluap keluar. Tiba-tiba, Cufang mendongak tajam. Ia merasakan sesuatu. Ia dengan cepat menyimpan kotak batu itu. Ototnya menegang. Ia melihat ke udara. Seekor burung buas, panjangnya 6 atau 7 meter, meluncur dengan kecepatan ekstrim di sepanjang jalan pegunungan. Ini seharusnya adalah burung elang yang bermutasi. Sayapnya seperti logam, memancarkan kilau dingin di malam hari. Matanya ganas, menatap ke sini. Cufang terkejut. Bukan karena elang itu terlalu kuat, tetapi karena ia menemukan elang itu telah dijinakkan. Di punggungnya, ada 3 orang dan seekor anjing kecil. Mereka benar-benar menunggangi elang untuk terbang di udara. Ini sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Cufang melihat seseorang mengendalikan burung buas, terbang di udara. Swoosh! Seorang pria kurus melompat turun, padahal elang itu masih berjarak 6 meter dari tanah. Ia mendarat di tanah seperti lembing. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Matanya memiliki aura, memancarkan sinar yang memaksa. Meskipun tubuhnya agak kurus, itu mengandung kekuatan yang mengejutkan. Kulitnya memiliki lapisan kilau, memberikan perasaan yang sangat berbahaya. Cufang waspada sejak awal. Ia merasa pria paruh baya berusia 30-an ini sangat berbahaya. Ia lebih liar daripada elang, seperti binatang aneh yang menakutkan. Kemudian, elang itu menurunkan ketinggian. Satu pria dan satu wanita melompat turun. Pria itu sangat pendek, hanya sekitar 1,4 meter, dengan wajah keabu-abuan. Wanita itu cukup cantik, ramping dan anggun. Begitu ia mendarat, satu persatu tanaman merambat menembus tanah di sekelilingnya, melindunginya di tengah. Guk, ada juga seekor anjing di punggung elang, sangat kecil, hanya sepanjang 30 cm. Tetapi hidungnya sangat tajam, seolah telah memastikan sesuatu. Ia menyalak ke arah Cufang. "Apa kau Cufang?" Wanita itu tersenyum dan berbicara. Matanya mengalir, ia merapikan rambutnya. Berada di antara tanaman merambat, ia terlihat sangat memikat. Cufang mengerti. Orang-orang ini melacaknya. Elang itu memiliki kecepatan, dan anjing yang bermutasi itu memiliki hidung yang tajam, melacaknya sampai ke sini. Pandangan pria paruh baya bernama Chan Hai, bersifat agresif, menatap Cufang. Meskipun tadi jaraknya jauh, ia tetap memperhatikan bahwa Cufang sepertinya memegang sesuatu yang hijau berkilauan di tangannya. "Keluarkan." Chan Hai berbicara, sangat dominan. "Ia adalah ahli yang diundang oleh keluargamu. Ia memang diutus untuk menghadapi Cufang. Terlepas dari apakah ia Raja Dewa Banteng atau bukan, ia harus ditangkap." Sekarang ia curiga Cufang memiliki benda aneh di tubuhnya, ia langsung memintanya dengan dingin dan keras. "Siapa kalian?" tanya Cufang. Ia ingin tahu latar belakang mereka. Orang yang ingin menyerang orang tuanya kemungkinan besar adalah kekuatan di balik ketiga orang ini. Swoosh! Pria setinggi 1,4 meter dan berwajah keabu-abuan itu menghilang. Ia langsung menyerang Cufang. Cufang cukup terkejut. Bahaya datang dari bawah kakinya. Ketika ia melompat, tanah dan batu di tempat ia berdiri retak. Sebuah pisau tajam menembus keluar. Jika ia tidak menghindar, telapak kakinya pasti sudah terpotong. Hal ini membuat Cufang terkejut. Orang ini ternyata bisa bergerak di bawah tanah. Swoosh! Ia menghindar lagi. Sebuah pisau tajam lain melesat keluar dari tempat semula. Tanah dan batu berhamburan, sangat sulit untuk dicegah. Cufang menunjukkan ekspresi aneh. Pria ini pendek, dan bisa bergerak di bawah tanah. Ia hampir seperti tokoh dalam legenda. Kemampuannya mirip. Untuk ketiga kalinya, Cufang tidak menghindar. Sebaliknya, ia menginjak tanah dengan keras. Seberapa besar kekuatannya, ia bisa menghancurkan batu seberat 5.000 kg. Ia segera membuat tempat itu hancur berantakan. Ia mengepalkan tinjunya, ingin menghancurkan pria pendek itu. Namun, tidak ada lubang di bawah tanah. Pria pendek itu seolah bisa menyatu dengan tanah. Jejaknya sama sekali hilang. "Menarik. Kau memang punya sesuatu yang aneh di tubuhmu," kata Chan Hai. Ia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggung. Matanya memaksa, dengan senyum dingin. Ia adalah ahli tinju, yang telah melatih Singgikuan hingga mencapai jalur yang benar. Ditambah dengan bantuan buah aneh biasa, kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun peluang keberuntungannya tidak sebanding dengan Vajra atau Dewa Surgawi bersayap perak, karena ia tidak mengonsumsi buah dari pohon kecil ajaib, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Jika ia bisa mengonsumsi buah dari pohon asing, kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan. Ia akan berubah menjadi salah satu ahli tertinggi saat ini.
Keluargamu telah menjaminnya. Mereka akan memberinya buah aneh dengan khasiat obat yang sangat kuat untuk membantunya berevolusi menjadi salah satu ahli terkuat. Serahkan barang di tubuhmu. Aku tidak akan menghinamu, kata Chan Hai dengan dingin. Ia merasa Chu Fang memiliki sesuatu yang ia butuhkan. Ini adalah intuisi setelah berlatih tinju hingga tingkat tertentu. Benda aneh itu luar biasa. Meskipun ia hanya melihat sekilas, itu menyentuh hatinya. Jangan tidak tahu terima kasih. Chan Hai menatap Chu Fang. Sebuah perisai aneh meluncur dari lengannya ke telapak tangannya. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga cermat. Sekalipun itu adalah Raja Dewa Banteng, ia tidak takut. Karena ini adalah bahan paduan yang diteliti oleh keluargamu. Sangat keras, dapat menahan peluru, dan juga dapat menangkis anak panah. Keluargamu pernah menyimpulkan bahwa tingkat kekuatan Raja Dewa Banteng tidak setinggi yang dibayangkan. Sebenarnya, ia tidak sekuat dewa bersayap perak. Yang diandalkannya hanyalah busur besar misterius itu. Selama kekuatan busur dan anak panah itu dinetralisir, Raja Dewa Banteng tidak perlu ditakuti. Chan Hai adalah ahli tinju, mahir dalam pemahaman sejadi Singgi Kuan, memiliki kekuatan untuk meremehkan orang biasa. Ditambah dengan mendapatkan buah aneh, evolusi menyebabkan kekuatan cetakan tinjunya melonjak. Sekarang, jika ia menerobos masuk ke dalam kerumunan manusia super, ia bisa merajalela. Hampir tidak ada yang bisa melawannya. Hanya dengan mengonsumsi buah aneh biasa, ia telah berevolusi hingga tahap ini. Ia tidak lebih lemah dari Vajra dan dewa bersayap perak. Kau terlalu arogan. Chu Fang menatapnya. Pada saat yang sama, Chu Fang mengerutkan kening. Ia tahu bahwa ia ceroboh. Berjalan di sepanjang jalan raya lama memudahkan orang untuk melacaknya. Wajah Chan Hai sedikit dingin. Seluruh dirinya seperti tombak perang. Begitu ia menyerang, ia akan menembus semua rintangan. Ia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kau tidak benar-benar Raja Dewa Banteng kan? Wanita dengan tanaman merambat itu tersenyum, menatap Chu Fang. Berdasarkan data, Chu Fang ini hanya orang biasa, tetapi sekarang terlihat, itu sama sekali tidak demikian. Chu Fang jelas telah berevolusi, agak aneh. Namun, wanita itu tidak berpikir bahwa Chu Fang adalah Raja Dewa Banteng. Itu adalah masalah yang sulit. Ia melakukan pembantaian di Gunung Taihang, memenggalmu, membunuh manusia super, dan bahkan menembak jatuh helikopter tempur berturut-turut. Ia terlalu ganas. Pemuda di depannya ini kekurangan aura dominan semacam itu. Ia terlihat sedikit lembut. Bahkan ketika marah, ia tidak terlihat seperti dewa yang kejam. Bagaimana menurutmu? Chu Fang tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Sepertinya tidak peduli ia mengakuinya atau tidak, pihak lain akan menyerangnya. Orang-orang ini benar-benar dominan. Mereka lebih baik membunuh 3.000 orang yang salah daripada membiarkan satu pun lolos. Gaya bertindak yang konsisten. Bahkan jika kau Raja Dewa Banteng, lalu kenapa? Chan Hai berbicara. Ia memegang perisai paduan paling keras di tangannya. Kata-katanya dingin. Ia sangat sombong, dan sama sekali tidak memandang manusia super lainnya. Kecuali tokoh seperti Vajra, jika tidak, sulit untuk menarik perhatiannya. Chu Fang tidak berbicara. Ia langsung membuka bungkusan besar itu, mengeluarkan busur guntur agung, dan meletakkannya melintang di depannya. Busur ini sangat menyilaukan bagi orang lain. Fotonya sudah beredar di internet. Cahaya terang meledak di mata Chan Hai, menatap Chu Fang. Meskipun ia sudah menyadari siapa dia, ia masih sedikit terkejut ketika itu benar-benar terbukti. Adapun wanita itu, ia tercengang, wajahnya penuh keterkejutan. Ini Raja Dewa Banteng. Di dunia luar, ia sudah didewakan. Ia menembak jatuh beberapa helikopter dengan busur dan anak panah primitif, merajalela di punggung Bukit Ular Putih. Siapa yang tidak tahu sekarang? Kau. Wanita itu terdiam, tidak percaya. Chu Fang terlalu muda, kekurangan aura pembantaian. Ia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang liar. Pada hari itu, Raja Dewa Banteng begitu sombong, melintasi pegunungan, melawan artileri, menghindari rudal. Dengan satu auman, ia menyebabkan belasan manusia super di bawahmu yang mengonsumsi ramuan khusus. Semuanya mati mendadak di pegunungan. Saat itu, pemandangan itu sangat mendominasi. Wanita itu sama sekali tidak bisa menyamakan kedua sosok itu. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti jenis orang yang sama. Meskipun tidak percaya, ia merasa perlu untuk segera melapor kepada keluargamu, memberitahu berita mengejutkan ini. Jika ini tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi. Jika identitas Raja Dewa Banteng terungkap, itu pasti akan menjadi kegemparan. Tunggu, Chan Hai menghentikannya, tidak membiarkannya melapor. Wanita itu terkejut, sedikit bingung, tetapi ia tidak berani menyinggung Chan Hai. Ini adalah ahli yang setara dengan 4 manusia super di puncak piramida. Ia tidak bisa melawannya. Chan Hai menatap Chu Fang, dan berkata, keluarkan barang di tubuhmu. Biarkan aku melihatnya. Chu Fang melihat tatapan berapi-api dan keserakahan di mata Chan Hai. Pria ini sangat liar. Ia mengincar kotak batunya. Karena itu, ia bahkan tidak ingin melapor kepada keluargamu. Chu Fang tidak menyembunyikannya. Ia mengeluarkan kotak batu dari balik pakaiannya, dan membukanya, membiarkan ketiga orang itu melihatnya dengan jelas. Di dalam kotak batu hijau berkilauan, ada esensi kehidupan yang melimpah yang tersembunyi.
Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa benda ini tidak sederhana. Serahkan. Chan Hai yakin ini sangat berguna baginya, karena dengan sekali pandang, aliran darah di tubuhnya meningkat. Ia memiliki intuisi bahwa benda di dalam kotak batu dapat membuatnya berevolusi. Melatih tinju hingga tingkatnya saat ini memang tidak sederhana, intuisinya sangat tajam. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Kata Chu Fang dengan suara dingin. Ia menyimpan kotak batu itu, membuka busur besar, dan anak panah sudah terpasang di atasnya. Apa kau belum mau melapor ke atasan? Kata wanita itu, menatap Chan Hai. Ia merasa ini adalah prestasi besar, dan harus segera dilaporkan. Keluargamu sudah menawarkan hadiah yang sangat besar. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang Raja Dewa Banteng, dan memastikan siapa dia, akan diberi imbalan besar. Diam, jangan laporkan kepada mereka dulu. Chan Hai meliriknya dengan dingin. Chu Fang tersenyum. Itu benar seperti yang ia duga. Chan Hai sangat liar, dan juga serakah. Setelah melihat ada benda aneh luar biasa di tubuhnya, ia ingin memilikinya sendiri. Ia tidak ingin keluargamu tahu. Wanita itu diam. Ia sedikit takut, khawatir Chan Hai akan membungkamnya. Swoosh. Detik berikutnya, Chan Hai bergerak. Ia langsung menyerang Chu Fang. Dalam satu lompatan, ia melintasi puluhan meter. Ia memegang perisai di satu tangan, dan mengepalkan tinju di tangan lainnya, meledakkan kekuatan mengerikan, dan menyerang ke depan. Chu Fang menarik busur. Ia hanya menunggu lawan melompat, agar panahnya sulit dihindari. Satu anak panah, membawa kilatan listrik, mengeluarkan suara guntur yang menderu. Cahaya menerangi langit malam. Anak panah yang ditembakkan oleh busur guntur agung mengandung kilatan listrik. Kekuatannya luar biasa, bahkan anak panah besi biasa dapat memecahkan batu seberat 5.000 kg. Swoosh! Anak panah ini awalnya terbang menuju kepala Chan Hai, tetapi ia bereaksi cepat. Ia mengangkat perisainya, langsung memblokirnya, dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Cahaya listrik melilit, guntur memekakan telinga. Perisai itu menerima benturan keras, tetapi tidak hancur. Bahannya luar biasa keras. Chan Hai mencengkeram perisai. Seluruh tubuhnya dihantam oleh kekuatan besar. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan terbang terbalik. Melihat ini, wanita itu mundur dengan kecepatan ekstrim. Sekelompok tanaman merambat muncul di sekelilingnya, melindunginya. Adapun elang itu, ia sudah terbang tinggi ke langit. Ia memiliki ketakutan yang kuat terhadap Chu Fang. Shu shu shu. Chu Fang terus menarik busur. Anak panah ditembakkan satu demi satu. Semuanya mengarah ke Chan Hai. Harus dikatakan, Chan Hai sangat menakutkan. Setelah melatih Xing Yikuan hingga mencapai jalur yang benar, ia jauh lebih kuat dari manusia super biasa. Ia terus mengayunkan perisainya, menghalangi anak panah. Reaksinya cepat, dan indera spiritualnya tajam. Saat ini, ia belum mendarat. Ia terlempar ke belakang oleh kekuatan besar anak panah, melayang di udara. Anak panah satu demi satu, entah menabrak perisai, atau dihindari oleh Chan Hai. Tidak ada satu pun yang mengenainya. Chu Fang mengerutkan kening. Perisai ini terlalu kokoh. Bahkan panah gigi naga tidak bisa menembusnya. Itu benar-benar terlalu menakjubkan. Namun, guntur bergemuruh. Kilatan listrik muncul satu demi satu. Meskipun Chan Hai tidak terkena panah, ia juga terkena dampaknya. Lengannya hangus. Area di antara ibu jari dan telunjuknya retak. Darah mengalir. Ia terluka akibat benturan kekuatan besar, tetapi membunuhnya sama sekali tidak mungkin. Akhirnya, Chan Hai jatuh ke tanah, memegang perisai. Ia terhuyung, lalu berdiri tegak seperti lembing, menatap Chu Fang dengan dingin. Busur ini memang sangat kuat, tapi hanya sampai di sini saja. Kau tidak bisa membunuhku dengan itu. Chan Hai mencibir. Ia memiliki perisai di tangan. Dengan keterampilannya, ia dapat mempertahankan diri dari semua anak panah. Seorang petinju yang mencapai tingkatnya sangat menakutkan, hampir menyentuh ranah dewa. Swoosh! Satu anak panah terbang keluar, membawa kilatan listrik, jatuh di tanah tidak jauh, dan dengan bunyi boom, meledak di sana, memunculkan percikan darah. Sial! Pria bertubuh pendek menjerit, berguling-guling, melompat keluar dari tanah. Tetapi ia tewas bahkan sebelum ia bergerak beberapa kali. Anak panah itu menembus tubuhnya. Kekuatan besar merobek separuh tubuhnya. Chu Fang gagal menembak mati Chan Hai, dan dengan tegas mengarahkan busurnya kepada pria pendek itu, karena orang ini menyerang lagi. Ia mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, membiarkannya hidup adalah bencana. Ia bisa menyatu dengan lapisan tanah, datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Meskipun satu musuh telah disingkirkan, yang paling kuat masih berdiri di sana. Chan Hai mencibir, dan maju mendekat, berkata, serahkan kotak batu itu. Chu Fang dengan tegas membuka busur lagi, dan menembakkannya ke Chan Hai. Kau seharusnya tahu, dengan kekuatan sejatimu, kau sama sekali bukan lawanku. Dan andalan terkuatmu, busur dan anak panah, sudah tidak efektif melawanku. Kau pasti mati. Chan Hai memegang perisai, mendekat dengan niat membunuh yang dingin. Dang-dang. Anak panah dan perisai mengeluarkan suara benturan keras, dan gemuruh guntur. Itu tidak bisa menghentikan langkah Chan Hai. Ia memegang perisai dengan kedua tangan, perlahan mendekat.
Meskipun membenci musuh ini, Chu Fang mengakui bahwa apa yang dikatakan pihak lain ada benarnya. Ia pernah membandingkan, mengukur kesenjangan kekuatan tempurnya dengan Fajra. Jika ia mengesampingkan busur guntur agung, ia memang bukan lawannya. Sebab, Huang Niu pernah menyerang Fajra. Beberapa kali menyerang dari belakang, tetapi tidak bisa membuatnya pingsan. Terlihat betapa kuatnya Fajra, dan Chu Fang masih di bawah Huang Niu. Bisa dibayangkan, jika ia benar-benar membuang busur dan anak panah untuk melawan, ia bukan lawan orang-orang seperti Fajra dan Chan Hai. Swoosh! Satu anak panah terbang keluar, melesat ke rerumputan. Guk! Anjing itu menjerit. Tubuhnya terkoyak oleh kekuatan besar anak panah, dan mati seketika. Chu Fang bersiap untuk melarikan diri, tetapi takut hidung anjing ini terlalu sensitif, dan akan melacaknya sepanjang jalan, jadi ia langsung menembaknya mati. Wanita dan elang itu menjadi semakin takut. Mereka melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Kenapa lari? Cepat kembali. Aku tidak akan membiarkan dia kurang ajar lagi, teriak Chan Hai. Pada saat ini, ia bergerak. Kecepatannya tinggi, melesat seperti kilat. Ia tiba di dekat Chu Fang, menggunakan Xingyi Kuan, dan menyerang ke depan. Suara auman naga dan auman harimau terdengar. Lengan Chan Hai bergetar. Pemandangannya menakutkan. Naga dan harimau terbentuk, muncul, mengaum, dan menyerang Chu Fang. Dibandingkan dengan manusia super lainnya, ini berkali-kali lebih mengerikan. Angin yang kuat mengamuk. Pohon-pohon besar di sekitarnya bergoyang. Semua daunnya jatuh. Xingyi Kuan memiliki 12 bentuk. Sekarang Chan Hai langsung menggunakan bentuk naga dan bentuk harimau. Itu hampir berubah menjadi serangan gabungan naga dan harimau. Kekuatannya luar biasa. Chu Fang terkejut. Di dunia ini, seseorang benar-benar melatih tinju hingga tahap ini. Itu mengejutkan dunia. Ia menghindari serangan tajamnya, dan menghindar keluar. Melihat Chan Hai mengejar, cahaya hitam muncul di tangan kanannya. Ia mengayunkan pedang pendek hitam. Dang, Chan Hai terlalu kuat. Jari telunjuknya yang santai mengenai punggung pedang, dan mengguncang telapak tangan Chu Fang hingga terluka, darah mengalir deras. Ia hampir kehilangan pedang pendek hitamnya. Ini adalah monster. Ia hampir tidak bisa dilawan. Chu Fang yakin, orang ini benar-benar tidak lebih lemah dari Fajra. Sekarang ia bukan lawannya. Bahkan jika ia menggunakan teknik pernapasan khusus dan tinju Raja Iblis Banteng Perkasa, masih ada perbedaan dengan orang ini. Ia berbalik dan pergi, melarikan diri menuju kedalaman gunung besar di kejauhan. Kau tidak bisa pergi. Chan Hai mencibir. Kemudian ia berbalik dan berteriak kepada wanita itu, cepat ke sini dan ikuti aku. Baik. Wanita itu terkejut. Chan Hai benar-benar menakutkan. Ia pasti setara dengan 4 manusia super di puncak piramida. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dominan. Jika ia benar-benar mengonsumsi buah yang dihasilkan di pohon kecil, Chan Hai kemungkinan besar akan menjadi ahli tertinggi di antara umat manusia. Wanita muda itu bergegas mendekat, dan tiba di dekatnya. Pada saat yang sama, elang itu juga mendarat, menunggu keduanya untuk duduk di atasnya. Puff! Tiba-tiba, Chan Hai menyerang. Satu telapak tangan menghantam. Wanita itu hancur berkeping-keping. Ia meledak di sana. Terlihat betapa mengerikannya kekuatan di tubuhnya. Ini adalah manusia super yang sangat kuat, tetapi ia dengan mudah dihancurkan oleh satu telapak tangannya. Wanita itu marah. Matanya penuh keputusasaan. Sisa-sisa tubuhnya jatuh ke tanah, mati dengan keengganan dan kebencian. Elang itu ketakutan dan hendak melarikan diri. Chan Hai menahannya. Ia duduk di punggung elang, dan berkata, kejar orang itu. Suaranya dingin, elang itu ketakutan dan gemetar. Ia tidak berani melawan, dan langsung mengejar ke dalam gunung besar. Chu Fang menoleh dan melihat pemandangan itu. Hatinya bergetar. Chan Hai ini benar-benar dingin dan kejam. Ia bahkan menyerang rekannya sendiri. Jelas, Chan Hai mengincar kotak batu itu. Ia ingin memilikinya sendiri. Ia tidak ingin rahasia ini bocor. Karena itu, ia membunuh untuk membungkam. Kau tidak bisa pergi. Benda itu milikku, kata Chan Hai dengan dingin di udara. Chu Fang menerobos masuk ke dalam gunung purba. Sekarang, gunung besar semacam ini tidak jarang. Ia cukup akrab dengan lingkungan seperti itu. Ia pernah berlatih di dalamnya. Apa yang terjadi? Chan Hai mengerutkan kening. Setelah mengendarai elang ke dalam gunung besar, kabut tebal menyebar di sini, mengganggu penglihatan. Dan, elang itu gemetar. Ia sangat takut pada tempat ini. Sebab, ada terlalu banyak berbagai monster di gunung purba. Mereka terus mengaum. Burung raksasa juga terbang dari waktu ke waktu, membuatnya takut. Swoosh! Seekor burung raksasa sepanjang 20 meter terbang. Seluruh tubuhnya memiliki bintik perak. Kekuatannya sangat kuat. Elang itu menjerit ketakutan. Ia melarikan diri dengan panik ke bawah, tidak berani berada di udara. Sampah! Chan Hai marah. Saat hendak mendarat, ia menginjak leher elang, membunuhnya dengan kejam. Pada saat yang sama, burung raksasa sepanjang 20 meter di udara menyerang. Bintik perak berkilauan. Ia sangat ganas.
Dalam sekejap mata, ia tiba, hanya seekor binatang aneh, beraninya bertindak ganas padaku. Ia menyimpan perisainya. Ia menggunakan bentuk beruang, salah satu dari 12 bentuk Singgikuan, yang mewakili batas kekuatan. Ia menghantamkan tinju ke udara. Puff! Hanya dalam sekejap itu, burung buas raksasa sepanjang 20 meter itu meledak seluruhnya, hancur berkeping-keping, berubah menjadi percikan darah. Bulu-bulu bertebaran. Burung buas ini sangat kuat. Setidaknya, sekelompok manusia super yang mengepungnya bukanlah lawannya. Namun, ia dengan mudah disingkirkan oleh satu pukulan Chan Hai. Kengeriannya terlihat jelas. Aku akan lihat kau bisa lari kemana. Chan Hai mendengus dingin, melangkah di Gunung Purba. Raungan terdengar lagi, seekor binatang aneh raksasa muncul. Bentuknya seperti kera liar. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas panjang. Tingginya sekitar 15 meter. Mencium bau darah, ia berlari kencang ke arah ini. Mencari mati. Chan Hai sama sekali tidak menghindar. Ia langsung menghadapinya. Bentuk naga dalam Singgikuan dilepaskan. Dengan bunyi boom, seluruh tubuhnya menembus binatang aneh raksasa itu. Di belakangnya, darah berhamburan. Binatang aneh berbulu emas itu menjerit, lalu hancur seluruhnya. Pemandangannya mengerikan. Chan Hai melepaskan diri. Ia terus mengejar Chu Fang. Selama ada burung buas atau binatang aneh yang menghalangi, ia menyerang tanpa ampun. Kekuatan serangan yang mengerikan ini membuat orang bergidik. Tidak peduli sekuat apapun monster itu, di depannya, mereka tidak bisa menahan 12 bentuk Singgikuan. Mereka semua terbunuh dengan satu serangan, tubuhnya hancur. Bagi burung buas dan binatang aneh di Gunung Purba, ini adalah iblis manusia. Iblis di antara manusia, ia terlalu kuat. Tidak ada yang selamat dimanapun ia lewat. Pada akhirnya, daerah ini menjadi sunyi. Tidak ada satupun makhluk asing yang berani menyerang. Mereka semua gemetar ketakutan, menghindarinya. Hutan besar itu, tiba-tiba menjadi hening tanpa suara. Chu Fang melarikan diri ke kedalaman gunung besar. Ia menuju ke kedalaman ruang lipat. Sepertinya aku harus memakan biji pinus emas ungu. Sebelum ini, ia terus ragu. Haruskah ia memakannya atau tidak? Karena Huang Yu pernah berkata, meskipun manfaat mengonsumsi buah ini jelas, pada akhirnya akan ada beberapa kelemahan. Belakangan, Chu Fang melihat benih di kotak batu hijau berkilauan, dan akan segera berakar dan bertunas. Ia mengambil keputusan, menunggu benih misterius itu berbunga, tapi sekarang, di hadapan hidup dan mati, ia tidak punya waktu untuk ragu. 12 butir biji pinus emas ungu. Awalnya aku ingin menyimpannya untuk orang tuaku. Sekarang sepertinya aku hanya bisa menggunakannya dulu. Chu Fang menghela napas. Sebelum ini, ia perlu mencari tempat yang tenang, dan menyingkirkan Chan Hai terlebih dahulu. Sebab, efek obat biji pinus emas ungu membutuhkan waktu tertentu untuk bekerja. Tiba-tiba, Chu Fang membuka matanya lebar-lebar. Ia sedikit terkejut. Di balik pakaiannya, kotak batu terbuka, didorong oleh kekuatan misterius. Kemudian, ia merasakan kesegaran, kekuatan hidup yang melimpah menyebar. Ia mengeluarkan kotak batu, dan menemukan bahwa tutup kotak memang telah terlepas. Benih di kotak batu itu berakar, bertunas, dan muncul dari tanah ajaib. Terlebih lagi, ia tumbuh dengan cepat, seolah-olah akan berbunga dan berbuah dalam semalam. Benih itu berakar dan bertunas, penuh dengan kekuatan hidup, bersinar dalam kegelapan malam. Di dalam kotak batu, tunas hijau itu seperti giok, berkilauan dan transparan. Ia menembus tanah ajaib, memancarkan esensi kehidupan yang sangat kuat. Chu Fang awalnya sangat lelah, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Siang hari ia berlari kencang, malam hari ia bertarung dengan Chan Hai. Konsumsi energinya sangat besar. Sekarang, hanya tunas kecil, ia menghilangkan rasa lelah dan membuat seluruh tubuhnya rileks. Itu hijau jernih, seperti diukir dari batu giok. Ia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dari tunas yang menembus tanah, hingga setinggi 15 cm, semuanya terjadi di bawah pengawasan Chu Fang. Dalam sekejap, ia sudah menumbuhkan 4 helai daun. Mirip pohon dan mirip rumput, untuk sementara tidak dapat dibedakan. Ia masih tumbuh. Kabut hijau memancar, dan mengalir ke bawah. Chu Fang menarik napas dalam-dalam, merasa kekuatannya pulih. Ia mulai meningkatkan kecepatan larinya, menuju ke daerah yang lebih berbahaya di Gunung Purba. Ia butuh waktu. Ia harus menghindari Chan Hai untuk sementara waktu. Ia tidak boleh ditemukan pada saat kritis ini. Tanaman misterius itu masih tumbuh. Kecepatannya sedikit melambat, tetapi semakin aneh. Kabut tipis menyebar, menutupi kabut hijau. Seluruh tanaman itu kabur dan tidak jelas. Chu Fang terlalu akrab dengan gunung besar semacam ini. Ia pernah berlatih berkali-kali dengan Huang Yu, bertarung melawan berbagai binatang buas dan burung buas. Ia tahu persis kebiasaan mereka. Ini adalah keuntungan yang sudah ia perhitungkan untuk melawan Chan Hai. Sebuah rawa terbentang di depannya, sedikit berbau belerang. Chu Fang melirik, dan segera tahu bahwa kemungkinan besar ada buaya api yang bersembunyi di dalamnya. Ia berbelok ke kiri dan ke kanan, melangkah secara selektif di rawa, lalu melewatinya seperti embusan angin. Ia tahu kebiasaan makhluk ini.
Melalui bau belerang, serta area basah dan kering di rawa, ia secara kasar bisa menilai di mana ia bersembunyi. Ini adalah makhluk yang ganas. Kuharap itu bisa menimbulkan masalah bagi Chan Hai. Chu Fang pernah menghadapinya, dan memiliki pengalaman yang mendalam. Kecepatannya sangat tinggi. Ia melintasi rawa, melewati pegunungan. Ia sengaja memilih daerah paling berbahaya untuk maju, memanfaatkan pengetahuannya tentang makhluk aneh itu, untuk menghindar secara efektif. Adapun Chan Hai di belakangnya, tidak mungkin ia bisa melewatinya dengan mudah. Chu Fang yakin, jika ia ingin mengejar, ia pasti harus berusaha keras, dan bahkan mungkin terluka. Di depan, di antara dua gunung, kabutnya sangat tebal. Chu Fang berhenti. Ia menciumnya, ada bau darah yang akrab. Ia memilih tanaman di semak berduri, dengan cepat meremasnya, dan mengoleskannya ke tubuhnya. Itu memancarkan bau yang sangat aneh. Setelah itu, ia melesat seperti kilat, dan melewati area berkabut di antara dua gunung. Ada raksasa putih salju di gunung. Ia menunduk dan melirik, memperhatikan ia menerobos, dan mengabaikannya. Ada jaring besar di antara dua gunung, sangat menakutkan. Chu Fang terus bergerak, berjalan melalui daerah paling berbahaya. Beberapa kali ia sendiri hampir dalam bahaya, tetapi ia berhasil melewatinya tanpa insiden. Hutan menjadi semakin primitif. Yang ia lihat adalah binatang buas prasejarah. Ada beberapa monster di antaranya. Jika ia menghadapinya secara langsung, Chu Fang hanya bisa melarikan diri. Ia tidak bisa melawannya sama sekali. Semakin jauh ia masuk, semakin menakutkan. Makhluk tingkat raja bersembunyi di dalamnya. Chu Fang tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Jika ia terus menuju daerah berbahaya, bahkan jika ia tahu kebiasaan makhluk-makhluk itu, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya. Di depan, deretan puncak gunung terbentang, tidak terlalu tinggi. Chu Fang diam-diam menyelinap masuk. Ada banyak puncak gunung di sini, dan semuanya terlihat sangat mirip. Jika seseorang masuk tanpa izin, mudah tersesat ketika bertemu kabut tebal. Cukup. Chu Fang merasa ia seharusnya sudah sangat jauh dari Chan Hai. Ia telah memenangkan waktu yang cukup. Ia bisa berhenti sekarang, sebab pertumbuhan tanaman di kotak batu semakin cepat. Ia bergoyang tertiup angin. Ia khawatir jika ia terus berlari secepat ini, ia mungkin tanpa sengaja mematahkannya. Sekarang, tingginya sudah lebih dari 1 meter. Seluruhnya hijau cerah, memancarkan kekuatan hidup yang tak tertandingi, dan mengeluarkan lingkaran cahaya, menjadi semakin luar biasa. Chu Fang berhenti, memilih lokasi yang strategis. Ia duduk untuk beristirahat, dan meletakkan kotak batu di tanah. Di daerah pegunungan ini, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Di kejauhan, auman binatang terus terdengar. Apa ini tanaman merambat? Atau pohon? Ia terkejut. Itu jelas bukan rumput. Batang utamanya setebal ibu jari, memanjang ke atas, tumbuh hingga setinggi lebih dari 1 meter. Di tengah, ia bercabang, seperti ranting, dan juga seperti sulur. Mirip pohon dan mirip sulur. Ia berdiri tegak, tetapi sedikit lembut, agak melengkung, ingin mencari sesuatu untuk merambat. Baik daun maupun sulurnya berwarna hijau muda, hijau segar yang seolah meneteskan air, dan esensi hidup yang melimpah terus memancar. Bentuk daunnya aneh, persis seperti telapak tangan manusia, hijau berkilauan. Ketika angin malam bertiup, seluruh tanaman itu bergerak seperti dewa 1000 tangan. Ada pola pada daun. Dilihat dengan cermat, mirip dengan pola misterius pada benih itu. Ada juga pola pada batang utama, polanya lebih jelas dan lebih dalam. Dilihat dari jauh, segumpal cahaya hijau segar menyelimuti di sana, sedikit kabur di dalam kabut. Tenang dan damai, tampak sangat misterius. Dari awal hingga akhir, kotak batu tidak berubah. Itu kuno, sunyi tanpa gelombang. Chu Fang terkejut. Tanaman ini telah berubah. Ia tumbuh melawan angin, mencapai sekitar 1,5 meter. Akarnya dengan cepat tumbuh dari kotak batu, menancap ke tanah di sekitarnya. Akar-akar itu juga berwarna hijau, seperti biji hijau. Ada banyak akar. Mereka terus menancap ke lapisan tanah, menyerap apa yang dibutuhkan tanaman. Segera, kotak batu itu ditutupi oleh akar hijau berkilauan, terkubur. Mata Chu Fang bersinar, menatap perubahannya. Sejak benih itu bermutasi di kotak batu, ia tahu bahwa kemungkinan besar itu akan berakar dan bertunas dalam beberapa hari ini. Ia tidak menyangka akan secepat yang ia duga. Itu tumbuh malam ini. Ia sangat menantikannya, memiliki rasa gembira karena mendapatkan hasil. Kabut di daerah ini berangsur-angsur menghilang. Sinar bulan jatuh. Di bawah bulan yang cerah, tanaman ini semakin jernih dan transparan. Hijau yang memabukkan. Akhirnya, ia tumbuh hingga setinggi manusia, dan berhenti tumbuh. Sekilas ia terlihat seperti sulur hijau, tetapi ia tidak perlu melilit benda lain. Ia bisa berdiri, bercabang beberapa, dan menumbuhkan banyak daun hijau seperti telapak tangan. Ia memancarkan helai-helai kabut. Cahaya hijau menyinarinya dengan lembut. Secara keseluruhan terlihat sangat spiritual. Tiba-tiba, ujung sulur hijau itu memancarkan cahaya yang sangat indah, disertai dengan kekuatan hidup yang luar biasa. Puluhan kali lebih pekat dari sebelumnya. Chu Fang terkejut, menatap ke sana. Di ujung sulur aneh, cahaya hijau mekar, sedikit menyilaukan.
Tunas hijau muncul di sana. Dilihat dengan cermat, itu ternyata adalah kuncup bunga. Itu tumbuh dari kecil menjadi besar. Chu Fang mengepalkan tinjunya, sangat bersemangat. Semua ini terlalu luar biasa. Benih itu tidak bertunas jika tidak pulih. Begitu pulih, kecepatan pertumbuhannya sangat mencengangkan, membuat orang sedikit tidak percaya. Kabut hijau mengalir, menetes dari ujung sulur. Di sini menjadi semakin lembut. Bulan cerah. Cahaya perak bersinar. Itu memantulkan sulur ini di tanah menjadi semakin luar biasa, berkilauan. Di tempat lain, wajah Chan Hai dingin. Ia berjalan di pegunungan seperti binatang aneh, mencari jejak Chu Fang. Sejak memasuki hutan, ia tidak tahu sudah berapa banyak burung buas dan binatang aneh yang ia bunuh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia bisa membunuh hingga satu hutan menjadi sunyi, dengan berbagai binatang darat dan burung asing gemetar ketakutan, tetapi ketika ia masuk ke daerah berikutnya, ia akan diserang lagi. Ia jelas merasa bahwa monster yang ia temui semakin kuat. Boom! Ketika ia memasuki daerah rawa, keheningan pecah. Tempat basah yang semula mati itu, tiba-tiba memercikan lumpur. Seekor buaya merah menyala menyerbu keluar. Seluruh tubuhnya bersisik merah cerah. Begitu ia membuka mulutnya, api menyembur keluar, menerangi seluruh rawa. Sangat panas. Ruang hampa seolah akan runtuh terbakar. Api sejadi samadi. Chan Hai sangat terkejut, dan dengan cepat mundur. Api berkobar, mengeringkan rawa. Pohon-pohon di sekitarnya hancur total, dan lahar mengalir. Perubahan dari rawa menjadi lahar selesai dalam sekejap. Itu terlalu tiba-tiba. Sosok Chan Hai secepat kilat. Ia mundur lebih dari 100 meter. Ia melatih tinju hingga mencapai ranah dewa. Kekuatannya mengerikan. Setiap gerakannya sangat gesit, dan kecepatannya luar biasa. Setelah mundur cukup jauh, wajah Chan Hai tidak terlalu bagus. Monster semakin kuat, dan menghabiskan terlalu banyak waktunya. Hanya api sejadi kecil. Aku benar-benar mengira kau bisa membakar segala sesuatu di dunia. Matilah, katanya dengan dingin. Apapun yang menghalangi jalannya, ia hancurkan dengan satu pukulan. Tempat ini bergetar hebat. Tanah lahar mendidih. Buaya api itu ternyata bisa terbang, memiliki sayap. Namun, Chan Hai seperti iblis besar. Tinjunya sangat kuat. Ia dengan cepat mengalahkan api itu. Puff! Ia menghancurkan kepala buaya api itu dengan satu pukulan. Mayat sepanjang belasan meter jatuh ke tanah, membuat tanah berguncang. Namun, Chan Hai juga terluka ringan. Salah satu lengannya hangus oleh api, sedikit menghitam. Meskipun tidak serius, terluka seperti ini membuatnya marah. Swoosh! Ia menyerbu keluar. Dalam satu lompatan, ia sudah 100 meter jauhnya. Sepanjang jalan, ia terus membunuh. Daerah yang ia lewati penuh dengan darah. Ia langsung menghancurkan monster yang ia temui. Ia adalah orang yang kejam, tetapi harus dikatakan, ia benar-benar sangat kuat. Di depan, kabutnya sangat tebal. Di antara dua gunung, seolah ada bahaya. Indera spiritualnya tajam, ia menyadari sesuatu. Tetapi ia merasa kecepatannya cukup tinggi, dan ia bisa menerobos dengan sekali serbuan. Namun, binatang aneh di sini terlalu menakutkan. Ketika ia mencium bau mangsa yang menarik perhatiannya, ia turun dari langit, membawa jaring besar, dan menyelimuti Chan Hai. Apa ini? Bahkan Chan Hai yang kuat terkejut. Itu adalah raksasa, setinggi 20 meter, seluruhnya putih salju, seperti laba-laba. Ia memiliki banyak kaki laba-laba, tetapi kepalanya seperti singa, ganas dan mengerikan. Monster itu memuntahkan sutra, yang berubah menjadi selendang putih, mencoba menjerat Chan Hai. Enyah, ia sangat marah. Sutra laba-laba itu setebal lengan, sangat menakut jika itu benar-benar terlilit di tubuhnya. Kemungkinan besar akan ada masalah besar. Chan Hai dengan cepat menghindar, dan menggunakan pukulan tinju terkuatnya, terus menyerang ke udara. Di antara dua gunung, seolah terjadi gempa bumi besar. Chan Hai marah, kakinya terus melompat. Ia menggunakan kekuatan berlebihan, meretakkan bumi. Setelah hampir seperempat jam, barulah ia menerobos. Tubuhnya terbelit beberapa helai sutra laba-laba putih. Wajahnya sangat muram. Di bahunya, ada lubang darah. Hampir menembus. Darah mengalir. Meskipun ia membunuh monster itu, ia sangat kesulitan. Itu adalah penguasa di daerah terdekat. Kekuatannya luar biasa. Pada saat-saat terakhir, satu kaki laba-laba putih salju menusuk. Itu lebih tajam dari tombak perang. Hampir saja menembus tubuhnya. Namun, Chan Hai benar-benar kuat. Ia menggunakan pemahaman sejadi Singi Kuan, dan menghancurkan monster setinggi 20 meter itu hidup-hidup. Sisa-sisa tubuhnya yang hancur jatuh kemana-mana. Tempat itu menjadi berantakan. Kau cukup tahu tentang kebiasaan monster di Gunung Purba. Kau pikir dengan begini kau bisa menghalangiku, bahkan ingin menyingkirkanku. Wajah Chan Hai dingin. Ia menebak dengan benar. Chu Fang memang ingin menggunakan hutan primitif untuk melawannya. Sebelumnya, dari jarak yang jauh, Chan Hai mengintai benda aneh yang hijau berkilauan di tubuh Chu Fang. Chu Fang menemukan bahwa keserakahannya sangat besar. Ia bahkan menghalangi wanita itu untuk melapor. Jadi, ia lebih lanjut memprovokasinya. Ia membiarkannya melihat kotak batu, yang akhirnya menyebabkan ia membunuh untuk membungkam, dan mengejarnya sepanjang jalan.
Chu Fang tahu kebiasaan berbagai monster. Ia ingin menggunakan kekuatan mereka untuk melukai Chen Hai, lalu ia akan menembaknya dengan panah. Rencana terburuk adalah ia memakan biji pinus emas ungu, berevolusi dengan cepat, lalu mencari kesempatan untuk memusnahkan Chen Hai. Ia tidak boleh membiarkan rahasia ini bocor. Jika tidak, pasti akan ada masalah besar. Kau pasti mati. Wajah Chen Hai tidak enak dipandang, membawa niat membunuh yang kuat. Ia seperti iblis besar, melangkah di hutan, berjalan di atas darah. Meskipun ia membuang banyak waktu, ia yakin Chu Fang tidak akan lepas dari genggamannya. Ia telah melatih Xing Yikuan hingga mencapai jalur yang benar. Intuisinya mengerikan. Ia selalu dapat menemukan jejak Chu Fang. Ia mengikutinya, perlahan mendekat. Chen Hai merasa, pihak lain tidak bisa melarikan diri. Ditakdirkan untuk dibunuh. Di pegunungan, Chu Fang dipenuhi kegembiraan, melihat sulur aneh itu menumbuhkan kuncup bunga, dan dengan cepat membesar. Ia menarik napas lega, ia tidak perlu memakan biji pinus emas ungu untuk berevolusi. Ia bisa menunggu kuncup bunga mekar, dan menyerap katalis yang disebutkan Huang Niu. Bagi orang biasa, biji pinus emas ungu pasti bernilai tak terhitung, sulit didapatkan bahkan dengan ribuan emas. Lagi pula, itu bisa membuat orang berevolusi dengan cepat, menjadi sangat kuat, dan juga meningkatkan umur. Tetapi bagi Chu Fang, sulit untuk memilih. Jika ia hanya ingin menjadi manusia super yang sangat kuat, itu tidak masalah. Ia tinggal memakannya, tetapi ia tahu kebenarannya, dan ingin melangkah lebih jauh. Setelah mengonsumsi buah aneh, akan ada beberapa kelemahan di tahap akhir. Meskipun apa yang disebut tahap akhir itu mungkin sangat jauh, Chu Fang masih sangat takut. Bagi orang biasa, biji pinus emas ungu adalah harta yang tak ternilai, tetapi baginya, itu sangat panas untuk disentuh. Tiba-tiba, sulur aneh itu bergoyang, seluruhnya berwarna hijau giok. Itu akan berbunga, seluruh tanaman itu hijau berkilauan. Kuncup bunga itu juga demikian, ukurannya sebesar mangkuk. Itu sudah mengeluarkan aroma samar, dan akan mekar sepenuhnya. Setelah kabut menghilang, sinar bulan yang cerah menerangi. Di antara pegunungan, tampak ada lapisan asap tipis, samar-samar. Sulur aneh yang hijau segar itu menjadi semakin jernih kehijauan di bawah sinar bulan. Kuncup bunga di ujungnya mengalirkan kabut hijau, menghadap cahaya bulan. Itu memancarkan aroma yang segar. Uapnya melingkari, sangat misterius. Pori-pori Chu Fang terbuka, semangatnya penuh. Ia seperti sedang dimurnikan. Pikiran dan tubuhnya terasa nyaman. Namun, setelah jeda singkat dan relaksasi, ia kembali menegang sarafnya. Matanya seperti listrik, mengawasi lingkungan sekitarnya dengan cermat. Ia khawatir bahwa begitu sulur aneh ini berbunga, dan aromanya menyebar keluar, itu dapat menarik makhluk yang sangat menakutkan. Satu-satunya hal yang melegakan adalah sulur ini baru saja lahir. Ia belum tumbuh lama di sini. Jika tidak, karena ia sangat aneh, selama ia berakar di sini selama beberapa hari, diperkirakan binatang buas di daerah ini pasti akan memenuhi seluruh pegunungan. Chu Fang memegang busur guntur agung, waspada dengan serius. Ia sudah siap secara mental. Bahkan jika pertempuran paling sengit datang, ia tidak bisa mundur. Sudah lama dinantikan, bagaimana bisa menyerah? Asal-usul benih ini misterius. Itu pernah terkubur di kaki Gunung Kunlun. Chu Fang ingin mengalaminya sendiri, efek macam apa yang akan ditimbulkannya. Ada gerakan di dekatnya. Chu Fang menarik busur besarnya, bersiap siaga. Ia terlalu tegang tadi. Itu hanya seekor katak, melompat keluar dari lubang rumput, sebesar kepalan tangan, dan bukan binatang aneh. Namun, Chu Fang mengerutkan kening. Begitu aroma bunga menyebar, bahkan katak semacam ini mungkin bisa berevolusi. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, merasakan makhluk di sekitarnya. Hanya 5 meter jauhnya, ada sarang semut. Ukurannya tidak kecil. Sekarang sudah sepanjang ujung jari. Jika bermutasi secara keseluruhan, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi kelompok yang sangat menakutkan. Di pohon puluhan meter jauhnya, sepasang burung liar bersarang. Panjangnya lebih dari setengah meter. Mereka sangat umum di gunung besar ini. Mereka tidak dianggap sebagai burung buas. Tetapi begitu mereka bermutasi, mereka pasti bukan makhluk baik. Lebih jauh lagi, ada beberapa tupai, masuk dan keluar di tumpukan batu. Tiba-tiba, jantung Chu Fang berdetak kencang. Di gua batu 100 meter jauhnya, ada seekor ular besar. Seluruh tubuhnya ditutupi bintik-bintik, setebal ember. Sebelumnya, ia fokus pada sulur aneh, dan tidak menyadarinya. Ini adalah makhluk berdarah dingin. Ia hampir berhibernasi. Fungsi tubuhnya turun ke tingkat terendah, tidak bergerak. Sangat mudah diabaikan. Sekarang, seluruh tubuh Chu Fang menegang. Setelah merasakan dengan cermat, barulah ia menemukannya. Ia mengerutkan kening. Ular besar ini sendiri tidak lemah. Jika bermutasi lagi, kemungkinan besar akan menjadi sangat kuat. Satu-satunya hal yang melegakan adalah tidak ada binatang aneh raksasa di dekatnya, dan tidak ada burung buas yang sangat kuat berkeliaran. Untuk saat ini, ia belum menerima ancaman hidup dan mati. Tidak lama kemudian, Chu Fang menunjukkan keraguan. Ular besar itu seharusnya luar biasa. Mengapa ular itu tidak bergerak? Ular itu sama sekali tidak peduli dengan daerah ini.
Pada saat yang sama, makhluk-makhluk lain yang ditemukan tadi juga tidak bergerak. Mereka tidak tertarik oleh aroma bunga dan tidak menginginkannya. Ini tidak benar. Huang Niu pernah menyebutkan, banyak makhluk jauh lebih sensitif daripada manusia. Mereka akan segera menyadari serbuk sari bunga, buah aneh, dan lainnya yang dapat meningkatkan evolusi mereka. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak bereaksi? Mungkinkah kuncup bunga di ujung sulur hijau itu tidak berguna bagi mereka? Apa tidak dapat meningkatkan evolusi mereka? Itu tidak mungkin. Chu Fang menarik pandangannya. Ia mulai menatap kuncup bunga pada sulur aneh, dan segera menemukan sesuatu yang tidak normal. Helai demi helai kabut menembus keluar, melayang ke hidung dan mulutnya, harum semerbak. Ia sedikit memiringkan kepalanya, menghindari helai kabut. Aroma itu akan segera hilang. Sangat aneh. Chu Fang terkejut. Aroma bunga berbentuk, dan bisa dilihat. Ia mencoba beberapa kali, dan memverifikasi tebakannya. Aroma bunga adalah helai kabut itu. Semuanya menyebar di dekatnya, dan tidak melayang keluar. Bahkan ia, dalam jarak sedekat ini dengan sulur aneh, begitu ia meninggalkan helai kabut, ia tidak bisa mencium aroma bunga. Chu Fang terkejut dan curiga. Sulur ini sangat aneh. Ini membuatnya cukup lega. Yang paling ia takuti adalah ketika kuncup bunga benar-benar mekar. Serbuk sari bunga akan beterbangan, dan ada di mana-mana. Entah berapa banyak binatang aneh yang akan berevolusi. Jika beberapa yang sangat ganas berlari ke sini, dan menjadi raja binatang setelah dirangsang oleh serbuk sari bunga, itu akan menjadi masalah besar. Mekarlah dengan cepat, selagi masih tenang sekarang. Chu Fang berdoa. Ia sangat gugup. Ia sudah mencapai saat-saat terakhir. Ia benar-benar tidak ingin terjadi kecelakaan. Sebab, semakin lama waktunya, semakin besar variabelnya. Setelah mengganggu penguasa daerah ini, dan menyebabkan 10.000 binatang mengaum, dan menyerbu bersama-sama, pemandangan itu benar-benar membuat merinding. Tiba-tiba, aroma bunga menjadi beberapa kali lebih pekat. Celah kuncup bunga membesar. Ia akan mekar. Helai kabut yang melayang keluar dengan cepat bertambah. Detik berikutnya, suara khusus keluar. Sulur aneh yang hijau berkilauan itu mengalami perubahan yang mencengangkan. Dalam sekejap, ia berubah dari hijau cerah menjadi putih salju. Seluruh tubuhnya cemerlang. Chu Fang tertegun. Tadi, sulur itu masih memancarkan kabut hijau, hijau segar. Bagaimana bisa tiba-tiba seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak? Dalam sekejap, itu benar-benar berubah. Sulur aneh itu putih salju. Baik daun maupun kuncup bunganya demikian. Itu bersinar terang, sangat mencolok. Bahkan akar-akarnya mengalirkan cahaya perak. Pada saat yang sama, bunga itu mekar. Sama seperti ketika benih bertunas, itu tidak bergerak jika tidak pulih. Begitu pulih, itu sangat cepat. Itu selesai dalam waktu sesingkat mungkin. Bunga putih salju juga demikian. Dalam sekejap, semua kelopak mekar sepenuhnya. Cahaya perak seperti nyala api, menerangi daerah pegunungan ini. Aroma bunga yang pekat mengalir ke hidung dan mulut Chu Fang. Ia menelan dengan mulut besar. Ia merasa tubuhnya panas. Aroma itu seperti zat berbentuk, mengebor masuk ke tubuhnya. Tiba-tiba auman binatang terdengar, datang dari jauh. Akhirnya, ada makhluk kuat yang terkejut. Chu Fang mengerutkan kening. Ia menduga akan ada pertumpahan darah. Sebab, daerah ini terlalu tidak biasa. Cahaya perak mengalir, menyinari hutan. Itu sangat terang di bawah langit malam. Bunga putih salju itu jernih dan transparan. Kabut putih terus memancar darinya, menyelimuti Chu Fang, membungkusnya. Ia tidak berpikir dua kali. Ia segera menggunakan metode pernapasan khusus. Benar saja, efeknya sangat baik. Kabut putih berputar. Ia dengan cepat mengebor masuk melalui hidung dan mulutnya. Pada saat yang sama, tubuhnya beresonansi dengan metode pernapasan. Ia bergetar sedikit. Semua pori-porinya terbuka, dan ikut menyerap kabut putih. Aroma bunga sangat pekat. Chu Fang tenggelam di dalamnya. Daerah sekitarnya putih salju. Yang membuatnya sangat terkejut adalah kabut putih itu melayang di dekatnya. Itu tidak menyebar ke kejauhan. Sarang semut beberapa meter jauhnya, serta katak, tupai, burung malam, ular besar, dan lainnya di kejauhan, tidak mencium aroma bunga. Mereka tidak berada di dalam jangkauan ini. Chu Fang tidak puas. Ia ingin mengupas bunga, dan langsung menyentuh serbuk sari bunga. Segera, ia menemukan kebenarannya. Serbuk sari bunga menghilang. Itu bercampur dalam kabut putih, dan terus menyebar keluar. Di langit malam, seekor burung buas terbang dengan kecepatan ekstrim. Panjang tubuhnya lebih dari belasan meter. Ia memancarkan cahaya merah menyala, matanya ganas. Ia menukik ke bawah, menuju Chu Fang. Chu Fang sedang melakukan metode pernapasan khusus. Indera spiritualnya lebih tajam dari biasanya. Ia segera menarik busur dan menembakkan anak panah. Bang, anak panah ini lebih kuat dari sebelumnya. Burung buas merah menyala itu terkena panah. Puff, separuh tubuhnya terkoyak, dan jatuh. Dan ini baru permulaan. Bumi bergetar. Binatang raksasa mengaum dari jauh. Suara itu mengguncang hutan, berlari menuju daerah pegunungan ini. Chu Fang menenangkan dirinya. Ia melakukannya dengan hati-hati. Ia melakukan metode pernapasan khusus di sini.
Kabut putih menyebar, membungkusnya. Pada saat ini, Chu Fang merasa seluruh tubuhnya hangat, seperti direndam dalam mata air panas. Suhu meningkat, dan berangsur-angsur menjadi mati rasa. Ia menyadari bahwa dirinya sedang mengalami perubahan yang mencengangkan. Detak jantungnya kuat dan berirama, seperti tabuhan genderang. Ia tidak tahu apakah pendengarannya meningkat pesat, atau jantungnya menjadi lebih kuat. Setelah itu, aliran hangat di tubuhnya berakselerasi. Anggota tubuhnya serasa tersengat listrik. Daging dan tulang-tulang dipijat. Satu lagi jeritan burung. Angin menderu. Seekor burung aneh yang seluruh tubuhnya hitam pekat, sangat ganas, jatuh seperti meteorit, menyerang Chu Fang. Cakar tajamnya terbuka, berkilauan dingin. Ia ingin membunuh dengan satu serangan, menggantikan manusia di bawah, dan berada di samping sulur aneh. Shoot! Chu Fang menarik busur. Anak panah yang ditembakkan membawa kilatan listrik, disertai suara guntur. Kekuatannya lebih tinggi dari anak panah pertama tadi. Puff! Anak panah itu menembus kepala burung buas ini. Bruk! Ia langsung jatuh. Ia datang cepat, dan mati dengan cepat. Menghentikan metode pernapasan sejenak, Chu Fang jelas merasa bahwa kecepatan menyerap kabut putih melambat. Ia segera melanjutkan, dan pada saat yang sama, ia waspada. Ia menenangkan dirinya. Bahkan jika ada gangguan musuh dari luar, ia tidak boleh menghentikan metode pernapasan khusus itu. Kabut putih harum, menyegarkan. Itu terus mengebor masuk ke tubuh Chu Fang. Ia jelas merasa dirinya berubah dengan cepat. Ini jauh lebih ganas daripada 4 kelopak bunga yang ia dapatkan di Gunung Kunlun. Alasan utamanya adalah ia sedang melakukan metode pernapasan khusus, yang membuat serbuk sari bunga bekerja dalam waktu sesingkat mungkin. Selanjutnya, perasaan Chu Fang menjadi lebih dalam. Aroma bunga menyengat hidung, harumnya sangat pekat. Ia merasa seperti berada di tungku api yang besar, sedang mengalami pemurnian. Selama periode ini, burung aneh terus bermunculan. Chu Fang tetap tenang. Ia menembakkan anak panah demi anak panah. Segera, ada banyak mayat di tanah. Di kejauhan, Chen Hai melihat fenomena aneh di sini. Ia menunjukkan ekspresi terkejut. Di daerah pegunungan itu, cahaya perak mekar. Burung buas menukik turun satu demi satu. Dan, berbagai binatang buas di dekatnya mengaum. Mereka semua berlari, mengguncang seluruh daerah pegunungan. Mereka menyerbu ke sana bersama-sama. Pemandangannya agak menakutkan. Bumi sedikit bergetar. Hutan bergoyang. Banyak daun di pohon-pohon besar yang rontok karena getaran. Lebih banyak pohon yang langsung dipatahkan oleh benturan binatang aneh raksasa. Gila, hewan buas berkumpul. Seluruhnya mengamuk. Swoosh. Siapa Chen Hai? Kejam dan tegas. Ia menyadari bahwa tempat itu luar biasa. Ia bahkan menduga bahwa itu kemungkinan besar disebabkan oleh benda aneh di tangan Chu Fang. Kecepatannya sangat tinggi, sebanding dengan burung terbang, jauh melebihi binatang aneh raksasa. Di sepanjang jalan, ia menggunakan singikuan, melakukan pembantaian besar-besaran. Binatang buas yang berani menghalangi jalannya, semuanya dibunuh. Tubuhnya berlumuran darah binatang. Dalam beberapa lompatan, ia sudah beberapa ratus meter jauhnya. Ia melampaui banyak binatang buas. Ia bergegas menuju daerah pegunungan itu dengan kecepatan ekstrim. Shua, Chen Hai tiba. Kecepatannya mengerikan. Ia melihat Chu Fang tidak jauh, dan sulur perak itu. Matanya langsung menembakkan sinar cahaya yang menakutkan. Bagus, itu milikku. Chen Hai bersemangat, sangat gembira. Di depan, Chu Fang sudah berdiri. Ia terpaksa melakukannya, karena terlalu banyak binatang buas menakutkan yang datang dari sekitar, totalnya ratusan ekor. Mereka mengepung tempat ini. Di tanah, penuh dengan mayat. Ada lebih dari 20 burung raksasa, mati di dekatnya. Semuanya dibunuh oleh anak panah. Selain itu, ada selusin binatang aneh raksasa. Semuanya sangat kuat. Mereka dibunuh oleh pedang pendek hitamnya. Anak panah di tubuhnya semuanya telah ditembakkan. Itu terutama karena ia menghabiskan terlalu banyak saat duel dengan Chen Hai sebelumnya. Enyah! Chen Hai berteriak. Ia berjalan maju. Ia menendang raksasa di depannya. Itu adalah gajah raksasa. Ia ditendang hingga hancur berkeping-keping, mati di tempat. Ia sangat dingin. Ia menatap ke tengah lapangan. Keberuntunganku telah tiba, kata Chen Hai. Pupilnya setajam pisau. Chu Fang terkejut. Ia ternyata tidak segera menyerang. Namun, bahkan jika Chen Hai menyerbu sekarang, Chu Fang tidak khawatir lagi. Bunga pada sulur aneh ini mekar dengan cepat, selesai dalam sekejap, dan masa mekarnya juga sangat singkat. Sekarang ia sudah mulai layu. Tidak banyak helai kabut putih yang tersisa. Ia baru saja menggunakan metode pernapasan khusus. Efeknya luar biasa. Ia menyerap semua aroma bunga yang pekat. Pada saat ini, tubuhnya ringan, fisiknya kuat. Tanpa perlu merasakannya lebih jauh, ia sudah tahu bahwa fisiknya telah meningkat secara signifikan. Ia telah menyelesaikan satu evolusi. Sekarang ia memiliki telinga yang tajam dan mata yang cerah. Indra spiritualnya jauh melebihi sebelumnya. Seluruh tubuhnya seolah memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Selain itu, tubuhnya masih dalam perubahan. Ia seperti sedang disucikan. Daging dan darahnya bergetar serempak. Organ dalamnya beresonansi. Permukaan tubuhnya jernih.
Ia merasa dirinya masih menjadi lebih kuat. Penyucian yang sangat aneh membuatnya terus bertransformasi. Metode pernapasan khusus telah berakhir. Waktu efektif setiap kali sangat singkat. Bang, Chu Fang mengayunkan tinjunya, membunuh beberapa binatang buas yang menyerbu. Binatang-binatang ini tidak setenang Chen Hai. Mereka semua gelisah, menyerbu ke depan dengan gila-gilaan. Mereka ingin bersaing dengannya. Suara pukulan tidak ada henti-hentinya. Chu Fang mulai menggunakan metode pernapasan guntur agung. Ini adalah metode yang tidak lengkap, tetapi ia juga sangat berguna baginya. Beberapa helai kabut putih terakhir juga masuk ke hidung dan mulutnya. Chu Fang sangat puas. Saat ini, Chen Hai masih sangat tenang. Ia menerobos area binatang buas. Langkah kakinya sangat stabil. Ia sama sekali tidak melihat beberapa helai kabut putih itu. Di matanya, hanya ada satu benda. Di sulur perak, kelopak bunga layu. Ada satu benih yang terbentuk di sana. Chen Hai mengincarnya. Chu Fang juga sangat terkejut. Seluruh sulur aneh itu berangsur-angsur meredup. Sepertinya ia akan layu. Hanya benih itu yang putih salju, memancarkan cahaya. Ternyata hasilnya seperti ini. Bisakah ia terus ditanam lain kali? Chu Fang terkejut. Hanya saja, benih itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu putih salju dan transparan, seolah-olah telah berubah jenis. Apa yang akan tumbuh lain kali jika itu berakar dan bertunas lagi? Haha, itu juga dianggap buah aneh kan? Itu akan segera matang. Itu milikku. Chen Hai tertawa terbahak-bahak. Ia juga pernah menemukan bunga aneh sebelumnya, tetapi itu layu setelah mekar. Itu sama sekali tidak menghasilkan buah aneh. Hal itu membuatnya menyesal untuk waktu yang lama. Syukurlah, ia memetik buah aneh biasa di dekatnya kali itu, dan mengonsumsinya. Sekarang, ia melihat sulur perak misterius seperti ini, menghasilkan buah aneh. Bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Ia berpikir ini tidak akan lebih buruk dari buah aneh di pohon kecil ajaib. Chu Fang segera mengerti. Tidak semua orang tahu pentingnya serbuk sari bunga. Di mata banyak manusia super, hanya ada buah aneh. Termasuk Chen Hai. Ia sama sekali tidak tahu tentang istilah katalis. Hahaha, Chu Fang juga tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Di dekatnya, semua burung buas dan binatang aneh mengaum. Totalnya ada ratusan ekor. Mata makhluk aneh ini semuanya merah. Jelas mereka akan menjadi gila. Mereka bersiap untuk memperebutkan benih putih salju itu. Apa yang kau tertawakan? Kau akan mati. Terima kasih karena telah menjaga buah aneh pada sulur aneh ini. Kau tidak membiarkannya dirusak oleh binatang aneh, dan menungguku tiba. Chen Hai mencibir. Chu Fang yakin, ia tidak tahu pentingnya serbuk sari bunga. Jika tidak, dengan kekejaman dan keserakahan Chen Hai, ia pasti sudah gila-gilaan memperebutkannya dengannya. Binatang aneh mengaum. Ada beberapa yang tidak lebih lemah dari Chen Hai. Mereka sangat kuat. Mereka juga mendekat. Di langit, bulan purnama tergantung tinggi. Cahaya perak menyinari. Hutan sama sekali tidak gelap. Sebaliknya, ia putih salju dan lembut. Namun, niat membunuh menyebar di sini, sedikit menakutkan. Chen Hai dan beberapa binatang aneh maju bersama. Seluruh daerah pegunungan bergetar sedikit. Sangat mengerikan. Daun-daun dari berbagai pohon terus berguguran. Di belakang mereka ada ratusan binatang aneh, masing-masing dengan taring putih berkilauan, dan sisik-sisik yang tajam. Chu Fang sangat tenang. Ia memperhatikan mereka, siap untuk bertarung kapan saja. Jangan membuat kekacauan. Benihnya belum matang. Chen Hai berbicara. Ia berbalik menghadap tiga binatang aneh di paling depan. Suaranya sangat dingin. Ia sangat sombong dan juga dominan. Ia memperingatkan mereka dengan niat membunuh. Ketiga binatang aneh itu sangat kuat. Mereka semua adalah penguasa suatu wilayah. Sekarang mereka mendengar ancaman, masing-masing menunjukkan niat membunuh. Seekor badak putih mengaum. Seluruh tubuhnya bersinar. Ia menggerakkan tubuhnya yang besar. Ia mengarahkan tanduk di kepalanya ke Chen Hai, siap menyerang kapan saja. Ada juga seekor kucing hutan. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Ukurannya tidak besar, hanya lebih dari 1 meter panjangnya. Tetapi dilihat dari niat membunuh yang dipancarkan, ia benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, ada seekor anjing hutan. Panjangnya lebih dari 5 meter. Ia terlihat sangat ganas. Mulutnya penuh taring. Matanya membawa kekejaman. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Aura jahatnya sangat kuat. Ketiga binatang aneh itu tidak lebih lemah dari Chen Hai. Mereka sangat gelisah karena tidak bersentuhan dengan serbuk sari bunga. Mereka marah dan menyesal, menatap Chu Fang lekat-lekat. Sayangnya, mereka datang terlambat satu langkah. Pada akhirnya, ketiga binatang aneh khusus itu menahan diri. Mereka juga ingin menunggu benih itu matang. Dengan begitu, efek obatnya akan lebih baik. Sulur perak itu seluruhnya meredup. Kekuatan hidupnya berkurang dengan cepat. Kelopak bunga layu, hanya tersisa satu benih, putih salju dan jernih. Sangat bagus. Melihat ini, Chen Hai sangat puas. Ia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggung, menunggu benih itu matang sepenuhnya. Ia merasa tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil.
Dalam kegelapan malam, hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Ratusan binatang aneh semuanya berhenti mengaum. Di bawah gertakan para penguasa itu, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Mereka semua berdiri diam di belakang. Esensi hidup pada sulur perak mengalir keluar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kilauannya menjadi semakin redup. Semua esensi hidup berkumpul menuju benih di ujung. Di tanah, akar perak juga demikian. Chu Fang tidak bersuara, karena Chen Hai dan beberapa penguasa binatang aneh tidak segera menyerang. Ia senang, sebab fisiknya masih meningkat. Ada aliran panas di tubuhnya, terus-menerus menyerang. Penyucian yang tak terlukiskan ini membuatnya merasakan perubahan dalam dirinya dengan jelas. Ada beberapa zat di permukaan kulitnya, seperti lapisan keringat, lengket, dan baunya sangat tidak enak. Itu dikeluarkan selama proses evolusi. Itu sangat hebat barusan. Chu Fang merasa tubuhnya jernih di dalam. Seluruh tubuhnya nyaman, sangat rileks. Pada saat ini, darah dan dagingnya transparan. Organ dalamnya jernih. Tulang-tulangnya putih bersih, seperti dipahat dari emas dewa. Wang, Chu Fang mendengar. Organ dalam tubuhnya beresonansi sekali lagi. Detak jantungnya yang kuat seperti tabuhan genderang. Darah mengalir ke anggota tubuhnya. Energi misterius bergejolak. Ia tahu, penyucian hebat lainnya dimulai. Perubahan ini, benar saja, masih berlanjut. Permukaan kulitnya basah dan lengket. Zat-zat itu mirip dengan keringat, dikeluarkan dengan hebat. Chu Fang merasa, jika ia membersihkan lapisan zat berbau tidak sedap ini, permukaan kulitnya kemungkinan besar akan cemerlang seperti kaca. Ia merasa telinga dan matanya tajam. Semangatnya sangat penuh. Evolusi ini terlalu cepat, dari dalam keluar, yang membuat fisiknya terus menguat. Akhirnya, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Ia benar-benar merasa lega. Serbuk sari bunga sepenuhnya dimanfaatkan, tubuhnya jernih, dan semakin kuat. Lonceng yang tiba-tiba berbunyi. Alat komunikasi Chen Hai berdering, menyebabkan banyak binatang buas gelisah. Bahkan para penguasa binatang aneh itu pun menunjukkan mata ganas. Chen Hai mengerutkan kening, tetapi ia tetap menjawab. Apa kau sudah menemukan Chu Fang? Tanya orang dari keluargamu. Mereka sangat memperhatikan masalah ini. Jika hari biasa, mereka tidak akan mengganggu Chen Hai. Mereka sangat menghargainya. Mereka akan bertanya kepada wanita itu tentang hal-hal sepele, tetapi sekarang mereka tidak bisa menghubunginya. Belum, Chen Hai menjawab. Ia akan mendapatkan keberuntungan besar dari Chu Fang. Karena refleks terkondisi, ia menyangkal tanpa berpikir. Niat aslinya adalah tidak ingin membocorkan apapun. Sebelum ini, ia sudah membunuh untuk membungkam. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh tentang Chu Fang itu? Orang dari keluargamu curiga. Seharusnya tidak ada. Sebaliknya, mungkin ada masalah besar dengan Fajra. Chen Hai mengubah topik pembicaraan. Ia tidak ingin membicarakan Chu Fang. Semakin ia peduli, semakin ia ingin menyembunyikannya. Orang keluargamu bertanya di mana wanita itu dan pria pendek berada. Chen Hai berbohong bahwa kedua orang itu memiliki penemuan penting. Mereka diam-diam melacak Fajra, dan ia juga sedang dalam perjalanan ke sana. Mungkinkah Fajra benar-benar berhubungan dengan Raja Dewa Banteng? Suara orang keluargamu sedikit dingin. Aku harus pergi ke sana untuk mencari tahu, kata Chen Hai. Sinyal sangat buruk. Itu terputus-putus di Gunung Purba. Panggilan terputus beberapa kali. Aku sudah mengejar jauh ke dalam gunung, dan menemukan jejak mereka. Aku tidak bisa bicara lagi. Chen Hai dengan cepat menutup telepon. Pendengaran Chu Fang sekarang sangat mengerikan. Bahkan dari jarak jauh, ia dapat dengan jelas mendengar percakapan antara orang keluargamu dan Chen Hai. Semuanya jelas. Ia tersenyum, sangat senang. Chen Hai menyembunyikan hal-hal seperti itu, sama saja membantunya. Namun, Chu Fang merasa sedikit bersalah pada Fajra, karena orang itu sekali lagi menjadi kambing hitamnya. Menjelang kematian, apa yang kau tertawakan? Chen Hai meliriknya, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Terima kasih. Di saat-saat terakhir, kau masih berjasa, menghilangkan beberapa masalah untukku. Chu Fang tersenyum. Apa kau pikir bisa mengalahkanku? Chen Hai mengerti maksudnya, tetapi ada penghinaan di wajahnya. Ia telah melatih tinju selama lebih dari 30 tahun. Setelah berevolusi, ia jarang memiliki lawan di antara manusia super. Pop. Pada saat ini, sulur perak benar-benar layu, kehilangan semua kilaunya. Benih itu secara otomatis terlepas, putih salju seperti giok, jernih dan transparan. Ia bersinar di bawah sinar bulan. Swoosh! Anjing hutan itu bergerak. Kekuatannya mengerikan. Ia adalah penguasa binatang aneh di dekatnya. Tubuhnya yang sepanjang 5 meter secepat kilat. Ia menerkam ke depan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, ingin menelan benih itu. Namun, Chu Fang lebih cepat. Ia berdiri di dekatnya. Ia langsung menggenggam benih itu di telapak tangannya. Ia tidak akan membiarkan ada kerugian. Ini sangat penting. Boom! Pada saat yang sama, Chen Hai bertindak. Ia tidak menyerang lebih dulu barusan, karena ia sedikit takut pada 3 penguasa binatang aneh. Ia ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan 1 atau 2. Sekarang, ia menerkam anjing hutan dari belakang. Jejak tinju yang mengerikan mekar. Itu agung dan mengesankan. Rumput dan pohon di sekitarnya semuanya patah oleh angin yang kuat.
Kekuatan tinju ini terlalu mencengangkan. Anjing hutan itu bereaksi dengan cepat. Ia berbalik dan menggigit. Ia juga memuntahkan seberkas cahaya hitam, setajam bilah pisau. Ia ingin membunuh Chan Hai, namun ia sudah bersiap. Kecepatannya tidak berkurang. Ia menggunakan perisai tangan kirinya untuk memblokir cahaya hitam, sementara tinju tangan kanannya masih menyerang anjing hutan itu. Dang, perisai paduan tidak pecah. Kekuatan pertahanannya mencengangkan. Dengan suara swoosh, Chan Hai tiba di dekatnya. Kekuatan tinjunya tidak berkurang. Ia menghantam tubuh anjing hutan. Kali ini, ia ingin membunuh dengan satu serangan. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya ke dalam tinju ini. Puff, darah memercik. Anjing hutan itu mengaum. Tubuhnya tertembus. Semua tulang rusuknya terkoyak. Tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Ia jatuh belasan meter jauhnya dengan keengganan, terbaring dalam genangan darah. Ia tewas di tempat. Chan Hai sangat kejam. Serangan mendadaknya berhasil. Dua penguasa binatang buas lainnya, badak putih dan macan hutan, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Manusia ini benar-benar menyelesaikan anjing hutan itu dalam sekejap. Hal ini membuat jantung mereka menciut. Chan Hai menjadi lebih santai. Hanya tersisa dua penguasa binatang aneh. Ia memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Ia yakin bisa membunuh mereka satu persatu. Pada saat ini, suasana hatinya sangat baik. Chan Hai melangkah maju, memandang rendah Chu Fang. Senyum muncul di wajahnya. Ia menunjukkan gigi putih bersihnya, dan berkata, "Terima kasih telah menjaganya begitu lama untukku." Ia mengulurkan tangannya, langsung meminta benih itu. "Terlalu cepat untuk bahagia bukan?" kata Chu Fang. Suasana hatinya juga sangat baik. Ia tulus. Chan Hai mendekat selangkah demi selangkah. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih lebar. Semuanya berada di bawah kendalinya. Ia tidak menyangka bisa menemukan buah aneh misterius seperti ini. Ia pasti bisa berevolusi berkat ini. Kucing hutan yang seluruhnya emas itu bergerak cepat. Ia menerkam ke depan. Ia tidak berusaha merebut benih di tangan Chu Fang, tetapi mencakar tenggorokan Chan Hai. Gemuruh, badak putih juga bergerak. Tubuhnya yang besar berlari, seperti bukit kecil. Ia membuat hutan bergetar. Ia menyerang Chan Hai. Kedua binatang aneh ini merasakan bahaya dari Chan Hai. Mereka benar-benar bekerja sama, ingin menyingkirkannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, ratusan binatang aneh juga menjadi gelisah. Mereka menyerbu ke depan bersama-sama, ingin merebut benih itu. Pertempuran yang mengerikan akan segera terjadi. Wajah Chan Hai dingin, tubuhnya secepat kilat. Ia menghilang dari tempatnya. Ia menghindari serangan dari dua penguasa binatang aneh. Ia melompat, seperti burung dapeng. Ia menyerbu dengan berteriak. Ia menghantam Chu Fang di bawah dengan satu pukulan. Ia ingin menyingkirkannya, dan merebut benih misterius itu. Chu Fang akhirnya bergerak. Ia mengepalkan tinjunya, dan menghadapi Chan Hai. Ia beradu dengannya sekali. Bang! Suaranya teredam, tetapi kekuatannya sangat besar. Pasir dan batu beterbangan di tempat itu. Pohon-pohon besar patah. Batu-batu retak. Gelombang kejut menerbangkan banyak binatang buas. Chu Fang berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Chan Hai terkejut. Ia jatuh ke tanah di sisi lain seperti burung besar. Ia merasa tinjunya sangat sakit. Ia ternyata menderita kerugian. Ia telah melatih Xingyi Quan selama lebih dari 30 tahun. Tubuhnya menjadi sangat menakutkan setelah berevolusi. Sulit untuk mengalahkannya dalam seni tinju. Namun, barusan, ia merasakan semacam niat tinju dari pihak lain. Megah, agung, dan kuno, seolah-olah seekor banteng kuno menabrak tinjunya. Hal ini menyebabkan tinjunya sakit parah. Ia menerima pukulan berat. Ada sedikit cara, kau juga mahir dalam seni tinju. Chan Hai berusaha menenangkan dirinya. Ia menemukan bahwa masalahnya di luar dugaannya. Sebelumnya, Chu Fang jauh di bawahnya. Ia sama sekali bukan lawannya. Yang bisa ia andalkan hanyalah busur besar yang aneh itu. Namun, hanya dalam waktu singkat, mengapa Chu Fang menjadi begitu kuat? Seolah-olah ia telah berubah menjadi orang lain. Chan Hai tidak tahu efektivitas serbuk sari bunga. Jika ia tahu, ia pasti sudah gila-gilaan berebut dengan Chu Fang begitu itu muncul. Ia tidak mungkin bisa tenang. Chu Fang yakin, fisiknya telah berevolusi, meningkat pesat. Ketika ia menghadapi Chan Hai lagi, ia tidak lagi merasa tertekan. Biarkan aku melihat seberapa kuat Xingyi Quan. Chu Fang berbicara. Ia bersiap untuk menggunakannya sebagai uji coba tinju. Di samping, kucing hutan emas dan badak putih mengaum pada saat yang sama. Mereka mundur. Mereka berharap kedua manusia ini akan saling melukai. Melihat ini, binatang buas lainnya juga mulai mundur. Chan Hai bergerak, secepat kilat. Tubuhnya melesat. Ia tiba di dekat Chu Fang. Ia menggunakan bentuk kuda dalam 12 bentuk Xingyi Quan. Ia seperti kuda langit yang melintasi langit. Ia menginjak dengan marah, membawa kekuatan yang mengerikan, dan menyerang Chu Fang. Chu Fang sangat tenang. Jurus pertama tinju iblis banteng meledak dengan kekuatan. Ia langsung menghadapinya, beradu langsung di udara. Bang! Suaranya teredam, tetapi kekuatannya sangat besar. Keduanya mundur.
Chu Feng sangat santai, karena setelah evolusi kali ini, fisiknya sangat mengerikan. Kekuatan dan kecepatannya sangat menakutkan. Jantung Chen Hai terkejut, lengannya mati rasa, gemetar sedikit. Ia hampir saja dilumpuhkan. Ia tahu ada yang tidak beres, ada masalah besar. Kekuatan pihak lain lebih kuat darinya, dan seni tinju yang ia kuasai juga sangat aneh. Sepertinya tidak lebih buruk dari Xing Yikuan. Ia mendapatkan ajaran sejati. Itu adalah Xing Yikuan ortodoks. Itu luas dan mendalam. Itu dapat menghancurkan manusia super apapun ketika dilatih hingga ranah yang tinggi. Bunuh! Chen Hai berteriak. Ia dengan tegas menggunakan bentuk tinju terkuatnya. Tinju bentuk naga tangan kiri, tinju bentuk harimau tangan kanan. Jurus tinju naga dan harimau dalam 12 bentuk Xing Yikuan meledak pada saat yang sama. Ini adalah jurus pamungkas. Ini juga merupakan niat tinju tertinggi yang ia kuasai saat ini. Naga dan harimau bersaing. Itu sangat dominan. Itu biasanya dapat membunuh lawan. Ekspresi Chu Feng serius. Ia tidak berani ceroboh. Ia menggunakan tinju iblis banteng perkasa. Ia menunjukkan bentuk spiritual niat tinju dan menghadapinya. Boom! Serangan ini sangat sengit. Angin tinju mengamuk. Rumput dan batu besar di daerah ini terkoyak. Semuanya pecah. Kedua orang itu seperti hantu. Mereka bergerak melalui angin tinju. Mereka bergerak dengan kecepatan ekstrim di antara pasir dan batu yang berterbangan. Mereka terus bertabrakan, dan pada saat yang sama, mereka menghindar dengan cepat. Dalam sekejap, keduanya melepaskan puluhan jejak tinju satu sama lain. Chen Hai terkejut. Selama periode ini, ia terus menggunakan tinju naga dan harimau. Ia terus menyerang. Kekuatan mematikan dari jurus pamungkas ini dapat dikatakan telah didorong hingga ekstrim. Namun, pihak lain menahannya. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain lebih besar. Jurus tinjunya lebih ganas. Ia menghantam kedua lengannya. Ia menabrak tinjunya. Itu membuatnya sakit menusuk tulang. Kedua lengannya seperti patah. Puff! Chen Hai terbang ke samping. Darah menyembur dari mulutnya. Kedua lengannya sedikit terpelintir. Pada serangan terakhir, lengannya mengalami patah tulang yang parah. Swoosh! Ia sangat tegas. Begitu tubuhnya menyentuh tanah, ia menyerbu keluar. Ia ingin melarikan diri dari sini. Ia tidak peduli lagi dengan benih itu. Swoosh! Chu Feng menghalangi jalannya. Ia selangkah lebih cepat. Chen Hai ketakutan. Mungkinkah pemuda ini baru saja mengonsumsi buah aneh misterius? Menurutnya, lawan ini tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Fisiknya meningkat pesat. Baik kekuatan maupun kecepatannya telah melampauinya. Xing Yikuan memang tidak buruk. Jika kau menyerahkan pemahaman sejati Xing Yikuan, aku akan memberimu kematian yang cepat, kata Chu Feng. Kau menginginkan pemahaman sejati Xing Yikuan. Bermimpilah. Mata Chen Hai dingin. Ia mundur. Ia sedang mencari cara. Ia tidak boleh mati di sini. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Mata Chu Feng dingin. Ia menyerang dengan tegas. Ia melepaskan kekuatan ledakan dan kecepatan yang mengejutkan dunia. Kedua tinjunya bersinar, sedikit jernih. Kekuatannya luar biasa. Buk, buk, buk. Wajah Chen Hai pucat. Ia terhuyung mundur karena pukulan berat Chu Feng. Ia terus batuk darah dari mulutnya. Perisai yang ia bawa pun cacat. Ia tidak bisa menahan kekuatan tinju semacam itu. Bang! Akhirnya, perisai paduan itu meledak. Chu Feng menembusnya dengan satu pukulan dan mengenai tubuhnya. Puff! Darah memercik. Ada lubang darah di dada Chen Hai, transparan dari depan ke belakang.